Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karis Mulana dengan NIM C10511911024 dengan prodi ilmu tanah kelas B dengan mata pelajaran atau mata kuliah kesuburan tanah. Oke, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas membuat video tentang unsur hara tanaman NPK. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke materinya ya. Oke, di sini kita buka judulnya terlebih dahulu. Nah, judul dari materi kali ini ialah unsur hara kebutuhan tanaman ya. Oke, lanjut. Nah, mengenal unsur hara kebutuhan tanaman. Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman merupakan hal yang mutlak dilakukan atau wajib ya, karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas dan semakin berkurang karena telah terserap oleh tanaman ya. Ya, makin kesini atau makin lama itu unsur hara di tanah itu semakin berkurang ya. Jadi perlu adanya membalikkan unsur hara tersebut ke alam sehingga bisa menghasilkan tanah dan tanaman yang berkualitas lagi ya. Oke, lanjut. Nah, unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat digolongkan dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama ini ada unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar ya. Unsur hara yang tergolong unsur hara makro adalah yang pertama ada nitrogen, yang kedua ada fosfor, tiga ada kalium, yang keempat ada sulfur, yang kelima ada belerang, yang keenam ada kalsium, dan juga yang ketujuh ada magnesium. Nah, pada video kali ini saya akan lebih fokus membahas mengenai tiga ini ya, nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Nah, lalu yang B ini ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro ini yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanamannya. Nah, yang tergolong unsur hara mikro antara lain adalah klor, mangan, seng, molibdenum, zat besi, tembaga, dan boron ya. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail lagi mengenai nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Oke, kita mulai. Yang pertama ialah nitrogen. Nah, nitrogen merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Nah, apabila unsur nitrogen ini sudah hilang pada tanaman, maka tanaman itu bisa kita anggap mati ya. Nah, yang kedua itu merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Lalu kemudian berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, apabila si nitrogen ini sudah berkurang ya di tanaman atau di tanah, maka daun yang ada pada tanaman itu akan menguning ya. Lalu yang berikutnya ialah berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Nah, gejala tanaman yang kekurangan unsur nitrogen antara lain yang pertama itu pertumbuhan tanaman berjalan lambat. Kemudian tanaman kurus dan menjadi kerdil. Lalu daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Kalau kekurangan nitrogen dia akan berubah menjadi kuning gitu loh. Dan yang keempat, daun yang sudah tua berwarna hijau muda kemudian berubah menjadi kuning dan layu. Yang kelima, bila sempat berbuah, buahnya akan kerdil, cepat masak, lalu rontok ya. Nah, ini artinya cepat masak itu bukan dalam artian bagus ya. Ini dalam artian dia menjadi busuk gitu loh. Buahnya menjadi busuk sehingga jadi tidak bisa dimakan. Kemudian, pengaruh kelebihan unsur nitrogen pada tanaman antara lain. Nah, ini kelebihan dan sedangkan yang ini kekurangan ya. Jadi untuk memberikan nitrogen ini harus sangat efektif dan dihitung secara matang-matang ya, agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan zat nitrogen. Nah, kita lihat apabila kelebihan nitrogen apa yang akan terjadi. Yang pertama adalah menghasilkan tunas muda yang kurang baik atau lemah. Nah, jadi anakan yang dihasilkan itu kualitasnya jadi jelek ya.
kemudian produksi biji-bijian berkurang, lalu memperlambat pemasakan atau penuaan buah dan biji-bijian. Nah, alias kalau enggak buahnya busuk, ini buahnya lambat masaknya ya kalau kelebihan nitrogen. Kemudian mengasamkan reaksi tanah, menurunkan pH tanah dan merugikan tanaman sebab akan mengikat unsur hara lain sehingga unsur nitrogen menjadi sulit diserap tanaman. Dan yang terakhir ialah pemupukan jadi kurang efektif dan tidak efisien. Nah, yang tadi sudah saya bilang ya, harus lebih dihitungkan untuk memberikan pupuk nitrogen ini ya, karena nitrogen ini sangat sensitif terhadap tanaman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh gambar dari kekurangan nitrogen ya. Daunnya menjadi kuning gitu loh, menjadi kering ya, seperti ini daunnya. Nah, ini prosesnya sudah mulai kering. Ini juga sudah mulai kekeringan sekali gitu loh. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada fosfor. Nah, fosfor ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Yang kedua merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Dan yang ketiga membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman. Yang keempat adalah mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Oke, dan gejala apabila kekurangan fosfor adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh warna daun berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Nah, kalau fosfor ini dia warna daunnya mengkilap dan juga agak kemerah-merahan gitu ya. Kemudian tepi daun, cabang dan batang akan berwarna merah keunguan, yang lambat laut akan berubah menjadi kuning dan kemudian layu. Yang ketiga, jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil, mutunya jelek dan cepat masak. Nah, kita lihat contoh dari daunnya ya. Nah, seperti ini ya. Daunnya itu agak kemerah-merahan, kemudian dia bakalan layu ya. Jadi kalau sudah kemerah-merahan seperti ini, itu artinya kekurangan unsur fosfor ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kalium. Nah, kalium ini berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Nah, kalium ini artinya dia membantu proses ini ya, pematangan buah ya. Karena di sini bisa kita lihat pembentukan protein dan karbohidrat, yang dimana kalau buah itu pasti pembentukannya protein dan karbohidrat terjadi di dalamnya. Lalu yang kedua, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Yang ketiga, salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Jadi kalium ini seperti antibodi pada tubuh manusia ya. Cuma kalau kalium ini dia antibodi terhadap tanaman ya. Bisa kita lihat di sini, dia melindungi dan juga memberikan daya tahan ya, atau imun gitu, supaya dia tidak kekeringan dan tahan terhadap penyakit. Kemudian gejala kekurangan unsur kalium adalah sebagai berikut. Yang pertama, daun tua akan mengkerut dan keriting. Yang kedua, pada daun akan timbul bercak merah kecoklatan, lalu daun akan mengering dan mati. Dan yang ketiga ialah buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutunya jelek, hasilnya sedikit dan tidak tahan disimpan. Nah, bisa kita lihat di sini, ini contoh dari daun yang kekurangan kalium. Bisa kita lihat, ini daunnya mulai keriting ya, sudah mulai keriting, dan juga ada kuning-kuningnya seperti ini, dan juga ada coklat-coklatnya seperti ini ya. Tuh, bisa kita lihat di sini sudah mulai ibaratnya sudah mau hancur gitu loh, daunnya sudah mengkerut gini ya. Nah, cara mengatasinya atau cara mencegahnya agar kita tidak kekurangan dari NPK tersebut ialah dengan menggunakan pupuk NPK. Jadi pupuk NPK sendiri merupakan jenis pupuk majemuk yang paling banyak digunakan. Dia mengandung beberapa jenis unsur hara makro dan mikro. Ketiga unsur dalam pupuk NPK membantu pertumbuhan tanaman, di mana nitrogen membantu pertumbuhan vegetatif terutama daun. Sementara itu, unsur fosfor pada pupuk NPK membantu pertumbuhan akar dan tunas tanaman. Sedangkan kalium membantu pembuangan dan pembuahan. Umumnya pupuk NPK setidaknya memiliki 5 unsur hara yang terdiri dari 3 unsur hara yaitu NPK yang sudah kita bahas sebelumnya, serta 2 unsur hara mikro.
Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh pupuk NPK ya. Bentuknya ini bulat-bulat seperti ini, dan juga ada berbagai macam warna ya. Kalau nggak salah di sini ada warna biru, ada warna putih, dan juga warna apa lagi tuh? Warna merah kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, ini bisa kita atasi yang kekurangan, yang tanamannya kekurangan NPK, bisa kita berikan pupuk NPK ini. Dengan catatan harus dihitung dengan teliti agar tidak kelebihan dosis ya, biar efektivitas dari pemupukannya sangat efektif gitu loh. Oke, mungkin itu saja ya materi dari saya tentang unsur hara NPK. Terima kasih yang sudah pada menonton. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.